besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Kau Tuhan dan Rajaku, selamanya, yeah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Gak ada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Oh, ku sembah Kau ya
dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sang Raja, hai para malaikat, angkatlah suaramu, biduan surgawi bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Heaven and earth will sing hallelujah, hallelujah, Oke, shalom. Shalom. Siap puji Tuhan tempat ini bersama-sama, amin.
Semua bangkit berdiri, Bapak dan Ibu. Bisa kasih senyuman yang paling hangat buat kanan kirinya, walaupun kita pakai masker, tapi saya percaya kita bisa lihat sukacita Bapak Ibu Saudara tempat ini. Haleluya. Mari sambut Raja kita dengan sukacita. Sama-sama katakan, hai dunia gembiralah, come on, dan sambut Rajamu. Nyatakan di hatimu gemimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Yeah. Bersama bersyukur. Sebab dialah Raja semesta. Come on. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar, besar. Semua bertepuk tangan. Besar anugerahnya, besar anugerahnya. Semua sekali lagi katakan, hai dunia, hai dunia gembira, sambutlah Rajamu. Di hatimu, di hatimu, terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Sukacitaku, sukacitaku di dalammu. Come on, sing joy to the world, joy to the world, joy to the world, joy to the world. Sing he rules the world, he rules the world, he rules the world, he rules the world. Sing joy to the world, joy to the world. The Lord is God. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. One, two, three. Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Katakan kita surga, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus nama Dia. Kita surga, surga bergema, lahir Raja mulia. Raja mulia, yang di surga disembah, yang di surga disembah, Yesus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam
Allah yang kekal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah iman. Kita surga, surga bergema lahirnya. Kita mari surga bersama-sama. Say, whoa, whoa. Come on, surga. Katakan puji dia Raja, puji dia Raja. Come on, puji dia Raja, puji dia Raja, puji dia. Lebih lagi puji dia Raja. Say, puji dia Raja. Lebih lagi puji dia. Sekali katakan puji dia Raja. Puji dia Raja. Puji dia Raja mulia. Haleluya. sama mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sembah dan puji dia, Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Sang Raja. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah anak Tuhan balas
jalanku dan kehendakku Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Ku serahkan padamu, Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. jadikan ku berjanamu Untuk memuliakan syukurku di kakimu.
pada pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur buat Tuhan kita. Karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Dia yang selalu menopang hidup kita. Dia tak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap-tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang memahkotaimu dengan kasih karunia dan rahmat, dan menjadikan masa mudamu baru seperti pada burung Raja Wali. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat amat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kasih Tuhan. Bekerjalah lebih jauh dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau akan membentuk setiap kami Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa hidup kami seperti bejana yang sedang dibentuk di tangan Sang Penjunan. Kerjakanlah seperti yang Kau rencanakan. Dan jadikanlah kami bejana untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh selalu taat dan setia mengiring kepada Tuhan. Seumur hidup kami, tak ada satupun yang bisa menggantikan-Mu Tuhan. Tak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Kau tidak pernah gagal, dan rancangan-Mu yang terindah, rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang sempurna bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami buka hati kami Tuhan untuk Engkau berbicara melalui firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah sabda-Mu sendiri Tuhan. Engkau yang berkata-kata kepada kami, Engkau yang mengurapi kami, supaya firman yang logos, firman yang tertulis, diubah Tuhan menjadi firman rema, yang berbicara dalam setiap kehidupan kami. Kami siap diberkati dengan firman-Mu saat ini ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kita kasih di dalam Tuhan. Haleluya, semua yang diberkati Tuhan, shalom. Yang di sebelah depan saya dan juga yang di rumah, shalom. Sebelah kanan saya, shalom. Dan sebelah kiri juga, shalom. Ya barangkali mungkin saudara heran ya, ini kok setting tempat ibadahnya agak beda gitu ya saudara. Supaya kita enggak bosan ya, kita gunakan format yang baru khusus edisi Natal ini supaya saudara bisa menikmati suasana yang beda. Haleluya. Siapa saudara yang sungguh-sungguh merasa bahwa di Natal ini kehidupan saudara diberkati oleh Tuhan? Yang merasa angkat tangan semuanya tolong. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik buat kita semuanya. Dan saat ini saya mau share tentang tema kita di belakang adalah Hope of Christmas ya, harapan dari Natal kita, dan atau the Christmas Hope ya, harapan Natal buat saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan,
Seorang yang punya harapan itu hidupnya akan beda daripada orang yang tidak punya harapan. Orang yang tidak punya harapan ketika datang kesulitan, datang masalah, datang tantangan dalam kehidupannya, dia akan mudah lemah. Bahkan bukan saja lemah, tapi bisa putus asa dan tidak punya harapan. Akibatnya dalam menjalani kehidupan ini, seseorang bisa merasa dirinya gagal, bisa merasa dirinya tidak berarti karena tidak punya tujuan hidup atau harapan yang akan datang. Ada sebuah contoh misalnya, yang pertama pengharapan lahirnya seorang anak. Kita berbahagia di bulan ini ada jiwa baru yang lahir ya. Putra dari keluarga Benny Setiawan. Saya tadi lihat Benny di mana? Benny, congratulations ya, selamat Benny. Tuhan berkati. Pada tanggal 11 Desember. Saya percaya seperti Benny dan Dea, keluarga yang dipercayakan seorang anak. Saudara-saudara yang pernah mengalami bagaimana menantikan lahirnya seorang anak, pasti akan menantikan dengan penuh harapan, dengan exciting, ya, mempersiapkan yang terbaik untuk kelahiran anaknya. Ketika ibu sedang mengandung, dia diberikan nutrisi yang terbaik untuk pertumbuhan janinnya, untuk kesehatan ibunya. Dia jaga kesehatannya dengan baik, dengan harapan nanti anaknya lahir dengan sehat, anaknya lahir dengan cerdas, dengan pandai, dengan sempurna. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika anaknya masih dalam kandungan, orang tua mengajak anaknya untuk berkomunikasi, diajak untuk berbicara, diajak untuk menyanyi, diajak untuk memuji Tuhan sejak di dalam kandungan. Harapannya apa? Supaya ketika anaknya lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Ya. Dan secara khusus juga orang tua menyiapkan nama yang terbaik buat anaknya. Mari kita renungkan nama kita masing-masing. Saya percaya nama kita mengandung arti yang sangat baik. Kalau saudara mungkin belum tahu atau lupa arti nama saudara, ya, sekarang tidak harus buka buku, tapi saudara cukup cari, tanya sama Mbah Google, maka akan tahu arti nama saudara. Nama kita merupakan harapan daripada orang tua untuk kebaikan kita dan untuk masa depan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang berikutnya adalah Natal. Apa itu Natal? Yaitu bagi banyak orang pengharapan untuk memperoleh hadiah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa keluarga mungkin yang membangun kebiasaan yang baik ketika merayakan Natal, mereka menyediakan hadiah buat anak-anaknya. Bahkan ada cerita tentang Sinterklas, anak-anak yang tidak mampu atau orang tua tidak mampu memberikan hadiah. Maka mereka menulis surat kepada Tuhan, entah gimana caranya, terus kemudian sampai kepada seorang yang menyebut diri sebagai Sinterklas dan kemudian membagi-bagi hadiah kepada anak-anak yang tadinya menulis surat. Kalau ada anak yang menulis surat, saya ingin sepeda, saya berharap Natal ini mendapatkan sepeda, maka di hari Natal Sinterklas datang dan kemudian membawa sepeda untuk anak itu. Mungkin ada yang minta boneka, ada yang minta sepatu, ada yang minta baju, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebuah cerita. Tapi buat kita mungkin dulu di waktu kecil kita berpikir kalau Natal itu kita akan mendapat hadiah. Itu memang tidak salah, tetapi ada sesuatu esensi yang lebih daripada sekedar hadiah. Yang berikutnya adalah saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan di tengah kegelapan. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir ke dunia, bangsa Israel mengalami sebuah kegelapan yang sangat gelap. Kenapa? Karena mereka tidak ada ibadah di bait suci. Bait suci dalam keadaan reruntuhan, dan orang-orang di Yerusalem dan di Israel seluruhnya bertingkah laku seperti kemauan mereka sendiri, tidak taat kepada Tuhan. Mereka berbuat dosa, mereka tidak pernah mendengar firman Tuhan, tidak pernah membaca kitab suci, jadi mereka hidup semau sendiri, tidak ada ibadah di bait Allah. Jadi seperti suasana di tengah kegelapan.
Saudara, kalau saudara dan saya berada di tengah kegelapan, apa yang kita rasakan? Kita mungkin merasakan ketakutan. Kita mungkin merasakan tak tahu jalan keluar, tak tahu harus bagaimana karena kondisinya gelap. Kita mungkin merasakan ketidakpastian karena tidak melihat sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, demikian juga pada waktu itu seluruh umat manusia merasakan kegelapan yang teramat sangat. Karena mereka tidak melihat terang, karena mereka tidak mendengar firman Tuhan, karena mereka tidak diajarkan kebenaran, sehingga mereka hidup dalam kegelapan. Kitab Yesaya ditulis beberapa ratus tahun sebelum lahirnya Tuhan Yesus. Dan ini yang akan kita bahas pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara dan saya sendiri saat ini, kita yang hadir di sini bukan sebuah kebetulan. Pertanyaan ini layak untuk kita jawab. Apakah pengharapan Natal bagi Anda? Apakah pengharapan Natal bagi saudara dan saya? Apakah kita hanya menginginkan hadiah? Apakah kita hanya menginginkan sesuatu yang kita inginkan, kita butuhkan dalam kehidupan kita, atau lebih daripada itu? Saya ingin kita membaca bersama-sama firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Saudara yang bisa melihat dengan jelas, saya ajak untuk bisa membaca dengan suara keras bersama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Ini ditulis oleh Nabi Yesaya beberapa ratus tahun sebelumnya. Ada sebuah pengharapan, ada sebuah janji Tuhan akan lahirnya seorang putera yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai cara Tuhan, sebagai rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia dan membawa manusia hidup di dalam terang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini kita setidaknya punya 5 pengharapan yang akan kita pelajari bersama-sama. Yaitu bahwa anak atau putra yang dilahirkan itu adalah pemegang otoritas tertinggi. Ayat tadi mengatakan bahwa lambang pemerintahan ada di atas baunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam jenjang kepangkatan, misalnya militer atau kepolisian, kedudukan atau otoritas seseorang dapat dilihat dari pangkat yang ada di pundaknya. Dan semakin tinggi bintang atau pangkat di pundaknya, dia memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih tinggi. Dan semakin rendah bintang atau sedikit bintang di pundaknya, dia akan semakin tunduk kepada otoritas yang di atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Kristus Yesus itu pemegang otoritas yang tertinggi. Matius pasal 28 dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Yesus Kristus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan itu membuktikan bahwa dia pribadi atau sosok yang dipercaya menjalankan kekuasaan dari Allah Bapa. Dan dia adalah pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengharapan mungkin hari-hari ini. Ada di antara saudara yang sedang membutuhkan yang namanya otoritas. Ada saudara yang membutuhkan yang namanya jabatan, kedudukan, pekerjaan, kuasa, pengaruh, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang tunduk pada otoritas akan dipercayakan otoritas. Itu prinsip yang selalu saya ingat. Jadi kalau saudara menginginkan sebuah jabatan yang baik, sebuah kedudukan yang baik, sebuah pekerjaan yang baik, yang pertama saudara harus tunduk pada otoritas. Amin.
Petrus mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya ia meninggikan engkau pada waktunya. Semakin kita merendahkan diri di tangan Tuhan, di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengangkat saudara dan saya kepada kemuliaan, kepada berkat yang mungkin lebih dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Setuju dengan saya? Katakan amin. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk memperoleh yang namanya otoritas. Ada orang-orang yang kemudian menggunakan caranya, cara berpikirnya, pengaruhnya, kekuasaannya, menindas orang lain demi mendapatkan otoritas. Itu salah, itu cara dunia. Sebab itu firman Tuhan berkata, barang siapa ingin menjadi pemimpinmu, hendaklah ia menjadi pelayan dari semuanya. Artinya apa? Tunduk pada otoritas. Tuhan yang akan mengangkat, Tuhan yang akan meninggikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita mengejar kedudukan, mengejar otoritas. Itu semua pasti akan Tuhan sediakan apabila kita tunduk kepada pemegang otoritas yang tertinggi dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan saudara percaya bahwa Tuhan memberikan otoritas buat saudara dan saya. Ya. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Beritakanlah Injil, sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan, dan seterusnya. Itu adalah otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita orang percaya. Kalau kita tunduk pada otoritas. Tapi kalau kita tidak tunduk pada otoritas, ya kita tidak akan bisa menggunakan otoritas di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu yang pertama kita belajar punya pengharapan, kita akan menerima otoritas dari Tuhan kalau kita tunduk pada otoritas. Sebab dia adalah lambang pemerintahan ada di atas baunya. Yesus Kristus adalah pemegang otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan berikutnya, penasehat ajaib. Yesus Kristus adalah penasehat yang ajaib. Saudara, nasihat dibutuhkan pada saat kita tidak tahu sesuatu yang harus kita jalani. Pada saat kita ada dalam kebimbangan. Pada saat kita ada dalam keputusasaan. Pada saat kita tidak tahu jalan yang harus kita tempuh. Pada saat kita mengambil keputusan, bingung nih, harus mengambil yang mana. Di situ kita membutuhkan nasihat. Kita bisa meminta nasihat kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman-teman. Tapi tidak ada garansi bahwa nasihat mereka itu nasihat yang baik, nasihat yang benar. Seringkali kita salah menerima nasihat karena terbatasnya kemampuan dari orang-orang yang memberi nasihat kepada kita. Tapi saudara dan saya, kita punya pengharapan bahwa Kristus adalah penasehat yang ajaib buat saudara dan saya. Hari-hari ini kalau ada di antara saudara dan saya mungkin sedang dalam keadaan galau, dalam keadaan bingung, dalam keadaan tidak tahu jalan yang harus kita tempuh. Saudara, di situ kita membutuhkan nasihat dari Tuhan. Kita membutuhkan jalan Tuhan. Kita membutuhkan rencana Tuhan. Sebab itu datanglah kepada Tuhan. Saya sangat suka gambar ini, saudara. Ada seorang pria yang duduk bersama Yesus dan kemudian bercakap-cakap ngobrol dengan Tuhan Yesus. Ini sesungguhnya menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Ada seseorang yang merasa bahwa hubungan dengan Tuhan itu jauh. Dia merasa bahwa dirinya berdosa, dirinya hina, dirinya tidak layak, sehingga tidak mau datang kepada Tuhan. Kalau diajak ibadah, mengatakan bahwa saya belum waktunya, saya masih belum layak, saya masih banyak dosa. Sudah dikasih Tuhan, itu salah, itu kebalikannya saudara. Ya. Yang benar adalah ketika kita dalam keadaan lemah, ketika kita dalam keadaan punya masalah, bahkan ketika kita sedang dalam dosa, justru disitulah kita datang pada Tuhan. Jangan takut karena ini adalah kasih karunia. Semua orang yang berdosa ketika datang ke hadirat Tuhan, mengaku dosa, meminta pengampunan, Tuhan mengampuni dan Tuhan memulihkan. Kita membutuhkan nasihat, saudara.
Sudah dikasih Tuhan, dalam kelemahan kita, Tuhan memberikan hikmat. Saya sangat bersyukur bahwa kitab Amsal didahului dengan sebuah prinsip bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya memegang prinsip bahwa tidak ada orang di dunia ini yang bodoh. Kalau saudara dan saya merasa bahwa kita bodoh, itu harus kita tolak. Kita tidak bodoh, anak kita tidak bodoh, hanya belum menemukan jalannya saja. Ya. Kemarin saat ibadah Natal Youth, Anggit kasih kesaksian. Ya, saya kutip ya Anggit ya, karena kamu sudah menyaksikan. Di sekolah dia pernah ranking terakhir di kelas, saudara. Ya, Tuhan tolong tetap bisa naik kelas Anggit ya. Tapi kebaikan Tuhan menyatakan bahwa dia satu-satunya di kelas itu yang bisa kuliah. Ya, di universitas negeri, saudara. Semuanya bingung, teman-temannya bingung. Kok bisa? Ya, ini yang namanya hikmat. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena Anggit takut akan Tuhan, karena dia setia melayani Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan baginya. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara jangan takut, mungkin nilai-nilai kita khususnya yang sekolah, nilaimu mungkin biasa-biasa saja, rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Yang penting saudara harus takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, maka itu akan membukakan jalan bagi saudara untuk masa depan yang cerah. Amin. Ya, itu nasihat yang selalu harus kita terima. Setiap pagi mari kita dengar nasihat dari Tuhan. Jangan izinkan berita-berita yang tidak baik mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita memulai hari kita dengan penuh kecemasan. Tapi mari kita awali dengan firman Tuhan yang menguatkan hidup kita. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita dapat inspirasi dari firman Tuhan, saya percaya hidup kita akan cerah, masa depan kita akan cerah. Karena firman Tuhan selalu jadi inspirasi dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga saudara, pengharapan akan Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Gambar ini menunjukkan bahwa Yesus bisa menyembuhkan seorang yang tuli dengan memegang dua telinganya, dan kemudian Yesus memasukkan kedua telunjuknya di telinga orang tersebut, dan orang tersebut terbukalah pendengarannya dan bisa mendengar. Yesus bisa mengampuni dosa. Saudara, Allah yang perkasa ini pengharapannya apa? Mungkin ada di antara kita yang hadir saat ini atau saudara yang menyaksikan di rumah sedang ada di dalam kelemahan. Mungkin saudara ada di dalam satu sakit penyakit yang orang lain tidak tahu dan engkau tutupi selama ini. Engkau sedang bergumul dan merasakan kalau Tuhan itu baik, kenapa Ia tidak menyembuhkan aku? Engkau berada dalam kelemahan dan engkau bertanya-tanya, kalau engkau Tuhan yang hidup, di manakah engkau Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus berkata bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Ketika saudara dan saya merasa lemah, ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa beban kita terlalu berat dan rasanya kita tidak sanggup secara lahiriah, secara mental, kita punya pengharapan bahwa Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang pemenang, Dia yang menyertai saudara, Dia yang menggandeng tangan saudara dan memberikan saudara dan saya kemenangan. Dia yang memberikan kita sukacita, Dia yang mengalahkan segala musuh-musuh kita. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah beserta dengan saudara dan saya. Karena sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan amanat agung dalam Matius 28, 19-20 dan ayat 20, saudara saya kutip lagi. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Kalau kita lemah, jangan kita merasa bahwa aku berjuang sendiri. Tidak ada orang yang menolong aku. Tidak ada orang yang mensupport aku. Tapi ada Raja di atas segala raja yang mensupport saudara. Ada Tuhan yang perkasa yang menopang tangan saudara dan tidak membiarkan saudara jatuh tergeletak.
Amin. Dia Allah yang perkasa. Kalau pekerjaanmu sedang berada dalam masalah, dalam kelemahan, datang pada Tuhan dan percaya Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang sanggup membela engkau. Dia Allah yang sanggup memberkati engkau. Kalau engkau sedang dikecewakan, sedang dikhianati oleh orang lain, percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Dia tidak akan pernah melupakan janjinya dalam hidup saudara. Sekalipun ada orang lain menganggap sebuah kelalaian, tapi Tuhan tidak lalai menepati janjimu. Kalau ada saudara yang merasa bahwa jawaban doa saudara tidak segera kunjung datang, percayalah Dia Allah yang perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, pengharapan Natal adalah Bapa yang kekal. Saudara, kata Bapa itu menunjukkan sebuah fungsi atau sebuah impact, saya sebut sebagai fungsi. Karena tidak semua Bapa itu punya anak lahir secara jasmani. Saudara, Dia adalah Bapa kita, bukan berarti kita lahir dari kandungan Dia. Tetapi karena Dia menjalankan fungsi Bapa untuk membapai saudara dan saya. Ada banyak orang yang mungkin hari-hari ini merasa kehilangan figur Bapa dalam kehidupannya. Di rumah dia tidak mendapatkan kasih yang dia inginkan. Sebagai seorang anak dia hidup di dalam sebuah ketidakpastian karena tidak ada figur yang baik dalam keluarganya. Sehingga dia mencari-cari apa yang menurut dia baik. Dan acap kali mungkin pengaruh lingkungan bukan yang baik yang dia dapatkan tetapi yang buruk. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Ada sebuah pengharapan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Satu ketika Daud menulis dalam kitab Mazmur, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun engkau menyambut aku. Perhatikan Daud ketika di rumah. Dia adalah anak yang paling bungsu dari ketujuh saudaranya. Dan dia diperlakukan dalam tanda petik tidak adil. Ketika semua anak-anaknya yang besar tinggal di rumah, menjadi tentara daripada Saul, diperhatikan, dikasihi, tetapi Daud yang paling kecil justru disuruh menjaga kambing domba yang hanya 2 dan 3 ekor itu di padang. Jaga kambing domba, angon wedhus, saudara. Masih kecil, imut-imut, ya, badannya kecil, suruh angon wedhus. Dan musuhnya saudara bukan orang, musuhnya binatang buas, musuhnya beruang, musuhnya singa. Tapi di situ Daud berkata, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi engkau menyambut aku. Karena Daud mengalami sendiri bahwa Tuhan adalah Bapa yang kekal dalam kehidupannya. Daud tidak pernah kecewa. Daud tidak merasa pahit hati sekalipun orang tuanya tidak memperhatikannya. Karena setiap hari Daud mengalami persekutuan dengan Tuhan. Setiap hari Daud mengalami hadirat Tuhan menjamah hatinya. Sehingga dia bisa mengampuni kedua orang tuanya dan dia merasakan dekapan kasih Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kalau masih ada di antara kita, pagi hari ini kalau masih ada di antara kita yang belum bisa mengampuni. Kalau ada di antara kita yang masih menaruh dendam, kemarahan, kepahitan kepada orang lain, demi kemurahan Allah, saya mengundang saudara untuk lepaskan pengampunan. Berikan pengampunan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah Bapa yang baik. Kalau saudara datang pada saat ini dalam kondisi membutuhkan kasih Bapa dalam hidupmu, mungkin kau merasa bahwa hidupmu kering, hatimu kering, sedang kecewa, sedang marah. Di situ kau membutuhkan kasih Bapa untuk membebat hatimu, memulihkan hatimu, sehingga kau bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera dari surga turun dalam kehidupanmu. Pengharapan yang terakhir adalah
Raja damai. Pengharapan Natal adalah Raja damai, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan konflik. Konflik terjadi dalam keluarga, konflik terjadi di dalam masyarakat, konflik terjadi dalam persahabatan, dalam pertemanan, di komunitas kita, bahkan juga di pelayanan kita. Konflik bisa terjadi. Dan ketika terjadi konflik, maka kadangkala kita kehilangan damai sejahtera. Kadangkala hati kita merasa tidak enak ketika kita ketemu dengan orang yang tidak suka atau tidak menyambut baik kita rasanya tidak ada damai. Saudara, tapi kita bersyukur, kita semua punya Raja damai. Kalau orang mencari damai, pergi ke tempat wisata. Hari ini, libur Nataru ini, tempat wisata penuh. Di mana-mana orang pergi wisata, karena PPKM tidak jadi. Hore, semua pada pergi, saudara. Semua pada liburan. Tujuannya apa? Cari kesenangan, cari damai, ya, lepas dari masalah yang mereka hadapi. Tapi itu sementara. Ketika pulang dari wisata, pulang dari liburan, yang mereka menjumpai masalah lagi, menjumpai hal yang sama lagi. Ada orang yang pergi ke diskotik, ada orang yang pergi ke tempat-tempat hiburan, bahkan ada orang yang menggunakan miras atau narkoba untuk cari damai. Itu semua tidak menjawab kebutuhan. Ketika udah selesai ya kembali lagi ke masalah yang lama. Tapi bersyukur saudara dan saya, kita punya Raja damai. Kalau ada damai yang kecil, orang cari damai yang kecil, itu sementara. Tapi kita bersyukur punya Raja damai. Raja adalah yang terbesar atau sumber pemegang pemberi damai dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau sedang mengalami hatimu cemas, galau, tidak ada damai, datang kepada Tuhan Sang Raja damai. Maka Dia akan memberikan damai sejahtera. Yesus berkata dalam Injil Yohanes sebelum Dia menjalani rencana Bapa disalib, Dia berkata kepada murid-muridnya, karena Dia tahu murid-muridnya sedang galau. Murid-muridnya sedang sedih kalau gurunya nanti ditangkap dan meninggalkan Dia. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Percayalah kepadaku. Sudah dikasih Tuhan, damai sejahtera yang sejati datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, gimana kita bisa merasakan damai? Dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka kita bisa merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan kutinggalkan kepadamu. Seseorang yang mudah emosi, mudah meluap-luap, mudah meledak-ledak, seorang yang tidak menguasai diri, pernah bertanya kepada saya, gimana caranya saya belajar untuk sabar? Kalau saya menjumpai orang yang tidak suka sama saya, rasanya saya mau marah. Saya mau mengata-ngatai dia dengan kata-kata yang tidak baik. Saya sudah berusaha membaca buku-buku dan bagaimana caranya saya bisa mengendalikan emosi saya, tetapi tidak berhasil. Saya juga tidak tahu nih. Ilmu psikologi mengatakan bahwa ya banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan supaya bisa menguasai diri. Tapi sebagai hamba Tuhan saya berkata, kalau engkau dekat dengan Tuhan, kalau engkau intim dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami kasih Tuhan. Kalau engkau mengalami kasih Tuhan, hatimu akan menjadi hati yang sangat besar, sehingga bisa mengampuni orang lain, sehingga engkau bisa menjadi pembawa damai,
Sehingga engkau tidak lagi mengalami kegalauan dalam dirimu, sehingga engkau bisa menguasai diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nikmati damai yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Tapi kalau saudara tidak bisa menikmati damai sejahtera, bukan salahnya Tuhan. Tapi saudara dan saya perlu evaluasi. Apakah kita sudah intim dengan Tuhan? Menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, atau kita sibuk dengan urusan kita sendiri dan melupakan Tuhan. Kalau kita melupakan Tuhan, sibuk dengan urusan kita sendiri, maka bukan damai yang kita dapat, tapi hidup yang tidak jelas, gerusah-gerusuh, tidak bisa tenang. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah 5 harapan Natal kita kali ini. Yang pertama, Yesus adalah pemegang otoritas tertinggi. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Yang kedua, dia adalah penasehat ajaib. Kalau sudah butuh nasihat, sudah mau jadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, datang pada Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Allah yang perkasa, dia adalah perlindungan kita. Dia berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi dia untuk menjawab doa saudara dan saya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia adalah Bapa yang kekal, saudara. Dia Bapa yang baik. Kalau kita kecewa dengan Bapa di dunia, kalau kita mungkin kehilangan kasih dari Bapa, kita bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan peluk kita. Tuhan penuhi kita dengan kasih. Dan yang kelima adalah Raja Damai. Semua orang mencari damai, tetapi damai yang sejati hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi di tengah kegelapan ini ada kata yang namanya hope, adalah harapan. Kalau kita punya harapan, seperti di awal tadi saya katakan, hidup kita akan beda. Kalau kita punya harapan, kita akan tetap kuat dan teguh berdiri di dalam Tuhan. Kalau kita punya harapan, kita tidak akan mudah menyerah dengan segala persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Karena kita percaya, harapan kita ada di dalam Tuhan. Saya undang semuanya untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita merenungkan firman yang telah kita terima. Kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima berkata, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara dan saya telah menerima pengharapan Natal saat ini? Jadikan ini menjadi pengharapan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dan tetap kuat di dalam segala keadaan. Saudara yang membutuhkan harapan yang baru, harapan Natal ini, silahkan angkat tangan saudara, dan saya akan berdoa untuk setiap saudara yang mengangkat tangan dimanapun saudara berada. Baik saudara yang di gereja maupun saudara yang menyaksikan dari rumah. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Tanpa harapan hidup kami berada dalam kegelapan. Tapi kami bersyukur hari ini kami menerima firman Tuhan. Harapan Natal ya Tuhan. Harapan kepada Kristus Tuhan. Karena Engkaulah pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami merindukan otoritas, kami belajar untuk tunduk pada otoritas, maka Tuhan akan sediakan setiap otoritas buat kami. Tuhan, Engkau adalah penasihat yang ajaib. Kau melihat saat ini ada di antara jemaat membutuhkan jalan, membutuhkan hikmat, membutuhkan nasihat, membutuhkan
Tuhan, keputusan yang harus kami ambil. Kami datang padamu, berbicaralah Tuhan, beri nasihat buat kami. Allah yang perkasa, Tuhan Kau berkuasa. Segala surga dan bumi semua ada di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa untuk menolong kami dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Apa yang menurut kami mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau ada di antara kita yang ada dalam kelemahan secara fisik, kelemahan secara keluarga, kelemahan secara keuangan, Tuhan kami serahkan padamu Tuhan, karena kami percaya Allah-Ku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, kami percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau sumber kasih Bapa itu. Kami rindu Tuhan Yesus merasakan kasih Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi, mengampuni orang tua kami, orang lain yang telah menyakiti kami. Dan Engkau adalah sumber damai, karena Engkau adalah Raja damai. Tuhan, biarlah kami boleh dapatkan kedamaian sejati di dalam Engkau. Bukan dari apa yang ditawarkan oleh dunia, tapi kami boleh menerima saat kami bersekutu dengan Engkau. Saat kami boleh menikmati hadirat Tuhan, saat kami menyembah-Mu, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan diberikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah harapan Natal ini boleh kami terima dan membuat hidup kami berbeda. Kami pulang tidak seperti waktu kami datang, karena kami membawa harapan yang baru, harapan dari Natal yang kami peringati saat ini. Yesus lahir ke dunia, memberi pengharapan bagi setiap orang-orang yang putus asa, memberi pengharapan bagi orang-orang yang lemah, memberi pengharapan bagi orang-orang yang sakit. Karena kami percaya Tuhan adalah Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan kami terima firman-Mu ini Tuhan, di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saudara, atas nama keluarga saya ingin mengucapkan selamat Natal untuk setiap saudara-saudara semuanya. Merry Christmas, amin. Dimanapun saudara berada, biarlah Natal ini membawa berkah bagi kita semuanya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, di tahun ini kita menerima berkat Tuhan. Ya, ada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk memberkati kita, sehingga nanti saudara akan pulang dengan membawa gift, ya, Christmas gift, ya. Pastikan saudara menerimanya. Semua di sini pasti menerima, tidak ada yang terkecuali. Oleh sebab itu, nanti kalau saudara pulang, jangan berbondong-bondong, ya, tapi kita satu persatu supaya bisa tetap jaga prokes, ya. Semua akan dapat. Jadi keluarnya nanti dari sana dulu, pelan-pelan satu-satu, semuanya sabar di sini ya. Terus kemudian saudara, saya ingin memberikan pesan. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2021. Minggu depan udah tahun baru saudara, tanggal 2 Januari. Saya ingin mengajak semuanya punya semangat yang baru untuk Tuhan. Amin. Mari kita kembali lagi beribadah. Puji Tuhan, secara level PPKM kita level 1. Dan pemerintah sudah memberikan keleluasaan untuk kita bisa beribadah dengan tetap menjaga prokes. Oleh sebab itu saya mengundang saudara semuanya untuk datang dalam ibadah onsite. Dan mulai tanggal 2 Januari ibadah kita adalah jam 9 pagi. Hanya satu kali saudara. Tujuannya apa? Kita memperhatikan juga keluhan dari jemaat. Kalau sudah siang sampai sore itu hujan. Dan kalau hujan kita ya menginginkan semua jemaat dalam keadaan baik dan sehat datang ke gereja. Jangan sampai sakit karena kehujanan. Jadi kita ibadahnya jam 9 pagi. Amin. Jadi saudara ajak teman-teman datang di ibadah onsite kita mulai tanggal 2 Januari. Jadi tidak ada acara tutup tahun ya tanggal 31 Desember. Saya ajak saudara semuanya doa di rumah masing-masing. Ya.
doa di rumah masing-masing, refleksi di hadapan Tuhan, mengucap syukur, dan menyerahkan tahun baru kepada Tuhan. Dan kita akan beribadah mulai tanggal 2. Dan mulai tanggal 3 akan ada doa puasa. Doa puasa 21 hari. Saudara yang mau ikut doa puasa, silahkan ambil bagian dengan puasa normal atau puasa parsial. Kalau puasa parsial itu sehari makan 2 kali, saudara. Kalau parsial sehari makan sekali. Ya, itu saja pesan dari saya. Dan mari kita akan menyiapkan diri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nanti saudara bisa masukkan persembahan satu persatu di kotak yang disediakan di luar. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menerima segala ucapan syukur melalui persembahan kami. Berkati Tuhan setiap rupiah yang kami bawa. Dan Kau memberkati setiap pekerjaan kami, setiap keluarga kami, supaya menjadi alat Tuhan untuk membawa berkat bagi rumah Tuhan. Kau memberkati dengan damai sejahtera dan juga sukacita yang berlimpah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan baik persembahan syukur, persepuluhan maupun persembahan untuk rumah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu lagi saya lupa saudara. Kalau saudara berkenan, salah satu gift yang saudara akan terima nanti adalah t-shirt. Dan saudara bisa pakai tanggal 2 Januari. T-shirtnya contohnya yang dipakai teman-teman kita ini ya Novian seperti ini ya. Karena tema kita tahun depan adalah live. Selama 4 tahun itu live saudara. Jadi 2022 adalah live in clarity. Ya, hidup dalam kejelasan. Gitu ya. Jadi silahkan nanti dipakai tanggal 2 karena kita bisa foto-foto di sini, foto bareng, selfie ya. Supaya kita semangat menghidupi tahun depan. Tema kita adalah Alive in Clarity ya. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Ya, salam semuanya. Ya, tadi kita saya di syuting. Ya, kita akan masuk bagian yang fun ya nih ya. Iya, oke. Nah, tadi kan sepaneng dengerin firman, karena mungkin dengerin firman gojekan tak mungkin. Nah, ini waktunya kita gojekan. Jadi jangan ada yang sepaneng. Ya, di sini kita akan bagi-bagi hadiah. Bisa di-shoot Mas Dimas hadiahnya. Yang Kita di di bawah sana. kelihatan enggak? Ya, saya sudah menyediakan 10 hadiah sesuai dengan nomornya ini. Saya yakin semua ini pasti berfungsi, tidak ada yang tidak berfungsi ya. Berguna. Itu. Oke. Nah, nanti kita akan ada 13 permainan hari ini. Wah, banyak banget. Jadi kita pulang sekitar jam 11 ya. Jadi yang saya ada janjian di keep dulu. Oke, nanti kita akan banyak bermain game. Sistemnya adalah seperti ini. Nanti yang menang dari tempat Bapak Ibu nggak usah kesini ya, karena kan kita masih prokes dan lain sebagainya. Biar tetap di situ tunjuk hadiah yang mana. Ya, tidak boleh pegang, tidak boleh menerawang, tidak boleh meraba. Dari situ, ya. Ditunjuk. Dari situ semua ya. Dikira-kira lagi iPhone 12, iki bukan iPhone, tapi kira iPhone. Tapi yang di belakang ini enggak loh ya. Ini tadi kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nanti ditunjuk aja. Kalau sudah ada 10 pemenangnya baru nanti bareng-bareng ke sini baru foto gitu ya. Dimengerti? Oke. Kita akan masuk game yang pertama. Oke. Yang game pertama tidak masuk ini. Jadi ini hadiah yang nanti. Hadiah yang pertama kan biasanya kan Natal kan identik dengan permainan-permainan yang konyol. Misalkan bawa kunci rumah paling banyak, atau mungkin cek di bawah anunya kursinya, siapa tahu ada pita, ada pita. Nah, siapa tahu mau cek. Nah, itu hanya contoh, nggak usah dicek karena kami nggak masang pita di situ. Ya, yang pertama, silakan Mbak Tessa. Oke, buat yang pertanyaan pertama ini di luar dari Yang hadiah 10 1 ya? sampai 10 ya. Yang Karena- pertama itu semua di sini pada bawa handphone. Ada bawa handphone, hidup handphonenya, Nyala semua? nyala. Handphonenya nyala. Oke, buat yang pertama. Di sini siapa yang kuotanya paling sedikit tapi tidak boleh nol? Iya.
Dan tidak boleh dalam masa tenggang. Dan tidak boleh paket dari pemerintah. Ya, itu tanpa terkecuali. Silahkan dicek dulu. Saya tahu Silakan. karena teman-teman pasti banyak yang dari pemerintah kan, subsidi Di luar pemerintah kan. dari subsidi pemerintah. Kuota utama yang misalkan tinggal 1 mega atau 12 mega, silakan. Ayo silahkan dicek dulu. Tidak boleh nol ya, tidak boleh nol. Tidak boleh nol, tidak boleh dalam masa tenggang juga. Ya. Silakan dicek dulu. Kita akan cari berapa? Satu. Satu. Hadiahnya nanti kita akan transfer langsung kuota. Wow. Karena kita disponsori oleh ABC Sel. Ya. Oh, oke. Terima kasih ya Sel. Iya. Oke, silakan Yuk, dicek siapa dulu. yang paling dikit? Siapa? Bisa cek ombak dulu. Kuota yang paling sedikit? Ada? Oh, Mas sepertinya Mas berkat Beni. Tuhan banyak ini. Mas Beni Kuotanya mungkin banyak. yang nganti kuotanya entar. Iya, kuotanya pada full semua. Oke. Yuk, berapa? Mbak Marsha berapa? Yang kurang dari 1 giga dulu deh. Kurang Buka. 1 giga. Kurang dari 1 giga? Wah, puji Tuhan, Mas. Kuotanya full semua, Mas. Ini saya takutnya kalau mereka nggak tahu ngeceknya itu loh. Kalau yang Indosat ketik Usaga kirim 363. Kalau Tri 123 bintang pagar. Berapa? Mega. Wah, kita. Oke, satu dulu. Oke. Ada yang paling bawah? Atau ada yang pakai aplikasi Itu tadi kayak 2 Bimatri mega atau apa? giga? Oh, Oh, giga. giga, 2,7 giga. Ada yang di bawah 2,7? Berapa? Intan berapa? 2 giga. Ayo di bawahnya lagi, ayo. Mas, ini saya juga 2? 1,9. Oke, menang sana ya. Oh iya, Ayo, siapa yang berani 1,9. lagi? Ada lagi. Ini saya sendiri boleh cek Nggak Mas? boleh. Oh ya, nggak boleh. Pak. Apa, Pak? Mega. Mas. Oke. Berapa, Bu? Berapa? 1,6 megabyte. Giga. Giga. Oh, masih bawah Pak Zul. Pak Jul Wah, tadi kira harus ngalahnya gitu. 144 megabyte ya. Berapa? Andy? Oh, giga. Giga. Enggak. Berarti masih Pak Zul. Ada yang lagi? Masih. Saya hitung ya. Pak Zul. Saya hitung ya, 3, 2, 1. Oke, yang menang Pak Zul. Nomornya itu Pak, minta transfer. Oke, Oke, satu nanti dulu. ditransfer, Pak. Lanjut, Mbak. Oke, Yang lanjut. kedua. Masih berhubungan dengan high handphone ya. Yang kedua, siapa yang punya paling sedikit pulsa Pulsa. HP nomor reguler tapi tidak boleh masuk masa tenggang Dan tidak boleh nol. dan tidak boleh nol. Langsung tak isi saiki. Berapa? 2.000, masih ada di bawah lagi. Oke, Mas Anggit 2000. Berapa? Wah, ini 288. 132 karena tenan. Satu kosong. Kosong. Oke. Lisa. 12 rupiah. 19 rupiah, Pak. 19 rupiah. Oke. Enak lagi. Oke. Tunggu dulu. Itu masa aktifnya masih ya, Pak ya? Oh, 9 masih. Januari. Oh, oke. Masih panjang. 19 paling Berapa? kecil 19. Ada berapa? Oke, ambil 2 baik gendang cepet. Diambil 2 aja biar cepet. Oh, oke. Langsung. Oke, ada lagi. Ini tak ambil 2. Jadi antara tadi 1 rupiah sama 19. Kalau ada yang di bawah 19, tit. Sudah? Oke. Dalam. Siapa? 8 rupiah, oke. Oke, berarti 1 sama 8 rupiah tadi ya. Oke, berarti yang menang Mas Ade sama? Ya, oke, nanti pulang ketemu saya ya. Tulis nomornya. Tak isi ke pulsa. Oke, kayak udah cukup itu. Oke, udah Sekarang cukup kita untuk masuk kuota game dan yang ke pulsa. sini. Jadi nanti 3 pemenang silahkan kontak saya. Oke, ini udah masuk yang di depan. Jadi untuk kuota dan pulsanya ditutup. Ini Mas nih, Mas kan tadi buka dengan hal-hal yang Konyol. konyol dan gak berat.
Dibuka dulu yang pertama. Benar. Hah, Biasanya kan kalau kita mau Natal kan pasti beli baju baru ya kan. siap. Kecuali kita. Kita juga baju baru. Ya. Yang habis beli baju baru, terus struknya digowo. Siapa ayo? Ayo. Adakah saya ambil satu? Ada yang bawa struk belanjaan terakhir bajunya Baju baru ya. baju baru. Wah, Ada? wah kita golek Udah, nota ya. iki. Kita golek nota iki. Ora oleh. Ada yang Ada? bawa? Oh, itu golek apa nonton sini. Buka dulu Mas, buka dulu. Nyesel Gua lah mau kowe. enggak? Wis tak kandhani di gua. Aduh gua, Bu. Dibuang Bu. Aduh. Oke, berarti buat pelajaran semuanya tahun depan jangan dibuang ya. Siapa tahu kayak gini lagi pertanyaannya. Enggak ada nih, Tit? Sudah? Nggak ada? Ada, Bu? Ada. Wah, ada. Oh iya. Si kameranya siap nih. Oh, iki. Ada, Bu? Boleh saya lihat? Saya nggak nyebutin mereknya, Bu. Tanggal berapa Mas? Oke, bener. Wah, loh. Diskonnya gede banget, Bu. Oke, bener. Ya, Bu. Sekarang Ibu pilih antara 1 sampai 10. Pilih dulu Bu, antara Pilih aja dari sini Terawang. Apa perlu didoakan pastor dulu? Oh, jangan Bu. itu Bilangnya hadiah pastor isi. biasanya salah, Bu. Jangan percaya pastor. Untuk ini maksudnya. Kalau tadi percaya, untuk ini. Untuk game. Untuk game. 1, Bu. Oke, dikip ya 1 dah, Mbak. Oke, Diturunkan, dikit Mbak. ya. Diturunkan. Diturunkan, ini Dijatuh, dibawahi Mas. dijatuhkan. Dijatuhkan ke depan gini. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ntar Mas. Oke, Nah, ini biar family banget ya. Iya. Oke. Soal HP lagi. Yang wallpapernya itu satu keluarga. Wallpaper dan look screen ya Atau Mas look screen-nya ya tidak boleh cuma misalkan saya nih contoh. Saya cuma foto anak saya, nggak boleh, harus satu keluarga. Kue bah, lah kok nek menang dia mbok pek meneh no. Lagi sponsore kowe. Oh, wallpaper dan look screen-nya. Look screen-nya apa? Jadi kan ada wallpaper dan oh iya. Dibuka itu look di screen, wallpapernya? dibuka dulu. Oh ya ada. Oke. Oke. Ada Siapa lagi? ikutan? 1. Oke, siapa? Oh ya, 2. Teman-teman, Yud gak ada? Gak ada lah. Kan Jud belum keluarga, Mbak. Oh iya. Kayak kamu belum punya pacar juga. Ada lagi 2 toh? Ada? Sudah? Sinten? Oh. Nggih, Bu. Oke, boleh lihat, Bu. Bu Mawani makai kancane to. Oke. Gak bisa buka. Tuh mana, Bu? Mboten angsal lho, Bu. Oke, sip. Ya, Bu. Nggih, 3. Oke. Oke, dapat 3 nih. Saya Mas yakin Ri. ya, Mbak. 3. Ibu pilih mana, Bu? Siapa tahu isinya bahan roti kan lumayan. Tit ya, Bu. Ini ada zongnya 1 loh ya. Gimana? Ada zongnya 1. Oh iya, benar. Gimana? Mau angka 5 atau saku sebelah saya? Deal or no deal? Nomor berapa, Bu? Berapa? 6. Nomor Oke, 6, ditibaknya, Mbak. Ibu, nomor berapa? 1 sudah. Sudah ya, Bu? Nomor 1 Satu sudah, dah. tinggal nomor 2, 3, 2. 4, Oke, 5, 2. nomor 2. Oke. Satu lagi satu. Sama. Ini? Oh, iya, Bu. Anu Ini? beda. 3. Nomor 3. Oke. Masih 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya. Aduh, mungkin. Oke, napas dulu Mas. Ya, masih berhubungan dengan HP nih. Ya. Mesti biasanya nih mangkat Natalan kan mesti HP dikebaki dicas nggo foto-foto. Bener. Nah, Di sini baterainya yang saya- paling sithik dhewe sapa?
Batu Yang ada baterai ya. persenannya. Tapi nggak boleh mati ya. Nggak boleh nol loh ya. Nggak boleh mati. Ayo. Yuk, Paling kita sedikit. ambil berapa ya, Mbak? Ambil 2 ya, 2 Oke, ya. ambil 2. Ayo, buat 29, oke, 29. 29. Berapa? Ntar hadiahnya 3. diambil lagi Oh dong. ya, lagi 3%. Siapa 3%? Mas Nathan. Ada, oke. Mas Nathan 3%. Ada yang di bawah 29? Ada yang di bawah 29 baterainya? Ah, nyesel lah dong ngecas. Oh ini lagi nyesel kabeh. Dia cacat lagi mau ABC sel tadi loh. Terima kasih habis Sel. Oke, ada lagi di bawah 29. Di bawah 29, kalau nggak ada menang Randy loh nih. Oh anu tau, Bu sebelah Randy. Siapa Mas? Siapa Mas? Kami. Suara nih gereja dilali kan. Udah? Iya kan diambil 2 Ya, ya, Mas. kan ambil 2. Ini 3 sama 29, Tiga ada di sama bawah 29. Udah, lainnya dicas ya semalam ya? Ya, besok lagi jangan sering-sering ngecas. Mas Nathan bilang nggak berapa? 5. 5, oke. Oke. Diinget-inget ya, tadi Diinget-inget yang aneh ya. karena ini Karena kita ditutup nggak ada yang semua. nyatet. Oke, Randy. Oh, Ibu, maaf. Ibu sebelahnya Randy. Ada 4, 7, 8, 9, 10. 3 sudah dipilih, tinggal 4, 7, 8, 9, 10. 7, oke, nomor 7 Mas. Nah. 7 ya. Oke, Kita ambil 1 kalau ini. ini ambil 1 aja ya. Ini sepertinya lebih ke ibu-ibu. Ya, belum tentu. Saya bapak-bapak juga. Kan kita nggak boleh. Iya, maksudnya kasih contoh. Oh ya udah. Oke, ini siapa yang bawa kartu paling banyak? Entah itu kartu ATM, kartu kredit. Nah, contoh kayak gini. Siapa yang paling banyak kayak gini? Nah, ya, ini Nah, ini contoh nih, contoh. contoh. Ini contoh, dihitung. Contoh, oke. Diambil 1, paling Diambil 1 banyak. aja. Nih. Siapa? Mbak Marsha? Loh, kok tanya Nggak berapa? apa-apa, ini dilelang Lah, kamu dulu. Dilelang dulu. Dilelang dulu. Mbak bawa berapa? 11 siapa? Oh, 11. Mas Oke. Iwan bawa 11. 7 cek kalah, 7 11 sama ini. kalah soal 11. Ojo. Kok jangan Kok ngajak kok bener jaluk habis meneh. nanti. Gimana berapa? 11 ya? Berapa? Mas Iwan tadi berapa? 11. 11, oke. Oke, tunggu dulu. Berapa? 12. Oke. Di. Ya, ini 12. Berapa? Berarti 12. Mas Diki sama Mas Benny sama dong ya? Oh, kan rasa, ditanya rasa-rasa. Oh. Rasa-rasa. Berapa Mbak Marsha? 11. 11. 11. 15. Oh, 14. Oke. Wah, cek kalah, cek kalah. Kalah. Wah, cek kalah, 14. Oke, 14. Ada yang lebih dari 14? Berapa? 16. 16. Oke. 16. Oke. Ada lagi? Lebih dari 16? Ada lagi? Ada lagi? Wah, ini kena, Wah, kui kena kartu maju. Kartunya sendiri lo ya, Mas? Orang ini kartu maju ya, di perusahaan ini gawe kabeh. Aduh. Iki Oke, mesti ini. berapa, Mas? Oke, salah dua-dua. Ini kalau Mana ini. coba lihat. Itu punya Mas semuanya sendiri. Kan punya Mbak Yunit ya. Ini nggak ada yang Mbak Yunit ya. Apa ini? Kartu toh. Ini Kartu. every time. Pangan tetet. Resmi. Ya, ya. Oke. Ya, ya, oke. Ya, ya, ya. Pilih ya. aja. Satu, Mas. Ketok kan nek silane akeh. BRI ene, Iya. BNI ene. Pilih doang Nah jangan demok. dipegang. Nah demok. Oh, demok. 10 ya. Oke. Sedeling-eling lo ya. Oh, udah. Bukan. Biasa tak, Bol. Masih ada 3. 3. Weh, Mbak, aku menggah-menggah. Oke, masih ada 3 ini. Bapak Ibu kesini mungkin ada yang naik motor atau mobil ya? Naik kendaraan. Diingat-ingat plat nomornya yang paling besar.
Nah, Contoh, misal punyaku 6694 jadi 6694. Nah, Oke, iki kudune mobil sing menang. plat nomorku berapa? Ada plat nomor Buktinya harus ada loh ya, misalkan STNK atau apa gitu. Dicek sih, ayo. Wah, plat nomornya sendiri nggak hafal, Mas. ini tahun depan Natalan kudu nggawa BPKB, STNK, ojo dicas HP-ne. Struk pembelanjaan. Nah, Oke, nih ada. contoh dicek di STNK ya. Punya saya 6694. Nah, ada yang lebih tinggi, Tinggi. 6726, 6700. Ayo. 6.700 ada. Ini harusnya mobil yang menang. Mobil mesti 8 depannya. Nek mobil apa sih? Mobilnya baru, Mas. Gitu kan. Ayo ada. Kesini plat nomornya. Pak Ari, pira Pak Ari? Mobil. Dicek sono. Dicek dulu. Kok ngono ora oleh di. Enggak, itu di blacklist itu. Ayo tadi bro, leh 6.000. 6.700. 6.700. Oke, ada yang Oh, nggih Bu. Benar lho Bu. Mesti sing langsung bari pajak bumu kok. Pira Wel? Mas iya banyak Kawane sekali. telu Iya, STNK. makanya Mas kesini naik apa Mas banyak sekali. Plat nomornya tiga. Putiku nek calo. 6.000. 6.000 Mas. Oke, cek lagi 6.700. Nggak bisa dong. Ayo dicek. Ayo silakan dicek. Durang hosen kata gini, mau main piye iki nggo. Mesti buka info cegatan Solo. Ada enggak gitu. Tit iki Gala lo menang lo. Enggak nyesel Gala sing menang. Rela nih Mas Gali yang dapat hadiah. Ayo ada. Dicek dulu enggak apa-apa. Enggak ada yang bawa STNK. Atau mungkin mau ke parkiran dulu semua juga boleh. Tak tunggu. Lihat Oke, dulu. enggak apa tak tunggu. Silakan. Oke. Tit iki. Gak ada nih. Tit. Wah, masuk Gala sing menang Oke, toh. enggak apa-apa lah. Ya sudah, sudah milih le. Oh, cuma Wah, kok kono, udah kok kono. di situ aja. Tinggal nomor 4. 4, 8 sama 9. Oke, dieling-eling dhewe lo ya. Oke, Masih 2 nih, Mas. aku ganti. Yuk, ya. Nah, ini berdasarkan tempat tinggal. Oh. Nek biasanya ado-adoan wis biasa. Nek cedak-cedakan mesti yang menang bentahun juga Yovan. Iya. Nah, tidak mungkin. Pertanyaan adalah yang RW-nya paling besar. Contoh, Misal aku RT 01 RW 15, berarti saya 15. aku RT ku berapa? RT 02 RW 13. RW 13. Bro. Kan. Wah, kayak bilang gitu. Iki daerah Mojosongo menang iki soalnya RW-nya kayak akeh. Contoh ya kah ya? Nah, itu contoh. Ya, contoh. Oke. Ya, ada RW-nya yang paling gede sama? RT RW-nya RW-nya, dibuka dulu RW-nya. deh. RW-nya ya. Buktinya pakai KTP. Oh, apa apa kok? Iki kowe menang oleh iki. Heeh, iki hadiahmu ilang kok. Oleh ke melu. Berapa? Yuk. Berapa, Bu? RW 13. 13. Mas Dimas? Oh, 13 siapa? juga. Pilih Bu aku nak anu. Bangun Dimas pilih Bu. Dulu anak ya. Heeh. Foto 13 pilih Bu aku. Ya liane, ana sing Ayo. akeh. Lainnya 5 4 3. RW-nya berarti kecil-kecil. Oh, Ada RW 27 atau RW 40 sekian gitu. Rane, Mbak. Enggak ada, oh enggak ada. 8. Iki sing menang daerah Mojosongo pokoknya Mojosongo ini RW-nya akeh banget. Oke Bu, boleh milih. Enggak ada yang Silakan. lagi. 4 atau 4 8? sama 8. 8, oke. 8. Oke, Satu lagi, nih saya. Mas. Saya tak golek saya. Ini aja. Oh, ini nomor Ini 5, nih. 5, 5, Ya, oke, nomor 5. Ya, Ini, ada yang pakai jam seperti saya? Maksudnya pakai jam semua? Nah, kita ambil satu ya untuk nomor 4. 4. Yang bawa jam tapi jamnya mati. Wah, bumawan. Oke, cukup ya, wes. Oke, cukup. Ya, tadi Bapak Ibu pemenang boleh ke depan ambil hadiahnya, Boleh. kita foto Silakan. bersama. Dan diingat-ingat ya, tadi nomor berapa aja? Monggo, Bu Mawon berarti nomor 4 ya. Monggo silakan. Yang dapat hadiah tadi. Yuk maju ya, boleh yuk. Ya, boleh maju.
Enggak, Bu? Enggak apa-apa, Bu. Ojo banter-banter oleh. Jangan keras-keras ya, Pak. Monggo. Jangan dibuka dulu, Bu. Monggo tadi jangan dibuka dulu ya. Nggih, takutnya nyesel gitu loh. Monggo. Diambil tadi nomor pripun? Oh gitu, nggih. Maskernya dipakai, Bu. Nggih, maskernya dipakai. Nggih, maskernya dipakai. Nah, nggih. Niki, Ibu, niku nomor 4. Nggih. Saya bisa foto. Oke, boleh dari urut nomor 1, nggih. Hah? Iya. Urut 1 ya, urut ya. 1, nomor 2, nggih, nomor 3, 4. Ibu mriki, Bu. Bu Mawan 4. Nggih, 4. 5. Nomor 5, Pak, mriki, Pak. Pak Nathan mriki, nggih. Pak Nathan 6, Bu. 6, 6, 7 diputer, Bu. Diputer, Bu. Nomor Iya. 7 nah kelihatan. Wah, Nggih. kuwi meneh wong loro. Kok sepertinya saya bau kesekongkolan ya, Mas ya? Mulai Natal go angsul-angsul ya. Saya ganti foto Dimas ya mundur. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti yang pulsa ketemu saya nggih habis ini. Oh nggih no, Bu. Napa pripun? Nggih, betul napa-napa. Oke. Aku rasa seneng nek mereka sing menangi rasane aku lho. Oh. Ya, jadi Bapak Ibu terima kasih untuk game hari ini. Oke. Nanti 3 yang pulsa tadi hubungin saya. Nanti di luar akan saya isikan langsung. Langsung ditransfer. Kemudian nanti untuk keluarnya Bapak Ibu, untuk keluarnya nanti akan dipanggil satu-satu. Jadi anteng-antengan. Pas Sedekap. zaman sekolah sedekap Ya, banget dicelok gurune. Itu sedekap. Ya, jadi yang lain tidak perlu khawatir, semua pulang bawa angsul-angsul, bawa hadiah. Ya. Respon ini Angsel-angsel itu kayak apa, Mas? badan lah pokoknya Iya. kayak gitu. Terus berarti tahun depan kalau mau Natalan, ingat HP jangan dicas, bawa Bawa nota, terus pulsanya disedikitkan, ya kayak gitu ya. Kuotanya disedikitkan. Bawa kartu yang lebih banyak Jangan lupa bawa STNK, Mas. dan bawa SNK. Oke, mungkin itu teman-teman boleh masuk ke depan tim musik. Waktu saya kembalikan ke pastor. Terima kasih. Gimana, Mas? Semua diberkati Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Kita angkat tangan kita pada Tuhan dan menerima segala berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu, dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, segala usaha dan pekerjaanmu, sehingga kau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan jadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Bergema lahir Raja mulia, damai dan
surga, yang di surga disembah Kristus Raja yang maha kelahiran dunia dan Maria bundanya. Dalam daging karena firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyata Immanuel. Kita surga bergema Maria Natal, Tuhan Yesus memberkati.